Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Ronald Lewanap, mahasiswa keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang, terkhususnya program studi pendidikan profesioners. Teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk kita kenali apa itu coronavirus atau biasa kita sebut dengan COVID-19 demi kesehatan teman-teman dan keluarga teman-teman. Nah, ayo kita lihat apa itu coronavirus. Kita melihat yang pertama apa itu coronavirus. Coronavirus disease 2019 atau biasa kita kenal dengan sebutan COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Baik, yang kedua teman-teman, apakah coronavirus berbahaya? Nah, ayo kita lihat. Coronavirus adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang kita ketahui yang dapat menimbulkan gejala berat seperti MERS dan SARS. Pada kasus COVID-19, yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Nah teman-teman, kita lihat apa virus yang menyebabkan terjadinya coronavirus. Virus penyebab terjadinya COVID-19 dinamakan SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Selanjutnya teman-teman, apa tanda dan gejala yang akan terjadi ketika kita terinfeksi coronavirus? Ketika kita terinfeksi coronavirus, maka tanda dan gejala yang pertama kita akan mengalami demam atau peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, kita akan batuk dan pilek. Ketiga, kita akan mengalami gangguan pernapasan atau dalam hal ini kita sulit bernapas. Keempat, kita akan mengalami sakit tenggorokan atau saat makan maupun saat minum kita akan merasa sakit sekali pada tenggorokan kita maupun saat menelan ludah. Dan yang terakhir, kita akan merasa letih dan lesu. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk bagaimana cara penularan coronavirus. Cara penularan coronavirus yang pertama, ketika terkena cairan bersin maupun batuk dari orang yang terinfeksi coronavirus. Yang kedua, kontak pribadi seperti bertemu atau berjabat tangan dengan orang yang terinfeksi coronavirus. Yang ketiga, kita menyentuh benda atau barang, kemungkinan sudah terkena cairan dari orang yang terinfeksi coronavirus. Selanjutnya, kita tidak mencuci tangan, akan tetapi kita langsung menyentuhnya pada mulut maupun hidung ataupun mata kita. Nah, di sini ketika kita menyentuh, maka virus itu langsung masuk melalui saluran pernapasan kita maupun dari mulut maupun dari mata kita. Nah, ini adalah penularan coronavirus yang terkadang tidak kita ketahui dan kita abaikan. Selanjutnya teman-teman, kita masuk dalam apakah ada obat atau vaksin yang dapat mengobati atau mencegah terjadinya coronavirus. Nah, sampai saat ini teman-teman, belum ada obat ataupun vaksin yang dapat mengobati atau sebagai antibodi pencegahan coronavirus. Nah, penanganan coronavirus saat ini hanya berpegang pada tahapan preventif, pencegahan dan promotif atau promosi kesehatan. Baik, kita masuk dalam penamaan atau pembagian status orang atau pasien yang dicurigai atau terinfeksi coronavirus. Nah, di sini yang pertama pasien dalam pengawasan atau PDP. Dengan kriterianya yang pertama, orang yang dengan infeksi saluran pernapasan akut ISPA, yaitu dengan demam, suhunya di atas 38 derajat Celcius, atau riwayat demam, disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, ataupun pneumonia ringan hingga pneumonia berat. Kemudian, pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan yang tinggal di luar negeri atau wilayah melaporkan transmisi lokal. Kemudian, yang kedua, orang dengan demam di atas 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kemudian yang ketiga, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Yang kedua, orang dalam pemantauan atau DP dengan kriteria yang pertama,
orang yang mengalami demam di atas 38 derajat Celcius, atau riwayat demam, atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Kemudian yang kedua, orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek atau sakit tenggorokan atau batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan konfirmasi COVID-19 atau pasien yang mengalami COVID-19. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah orang tanpa gejala atau biasa kita sebut dengan OTG. Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang yang konfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala atau OTG merupakan orang yang melakukan kontak yang sangat erat atau dekat dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter atau kurang dari 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi COVID-19 dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan 14 hari setelah kasus timbul gejala. Nah, di sini teman-teman ada kriteria kontak erat. Yang pertama, petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Artinya, di sini dalam setiap penanganan, baik petugas kesehatan maupun cleaning service, dia tidak melakukan segala sesuatu berdasarkan SOP yang sesuai dengan standar penanganan COVID-19 sehingga dapat dicurigai petugas kesehatan atau cleaning service bisa tertular atau memiliki resiko untuk terkena atau tertular COVID-19. Kemudian yang kedua, orang yang berada dalam satu ruangan yang sama dengan kasus atau termasuk tempat kerja, kelas, rumah, atau acara dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Nah, dalam hal ini seseorang tidak tahu kalau teman kerjanya atau tetangganya atau saudaranya yang positif corona sehingga dia melakukan kontak yang sangat erat atau sangat dekat dengan orang tersebut. Nah, di sini orang tersebut, orang yang tidak tahu itu, dia memiliki risiko yang sangat besar untuk tertular COVID-19. Nah, yang ketiga, orang yang berpergian bersama, dalam hal ini radius 1 meter maupun kurang dari 1 meter, dengan segala jenis alat angkut, baik itu kendaraan bermotor, maupun mobil, maupun pesawat, ataupun kereta api, dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Nah, di sini dia melakukan perjalanan tanpa dia sadari bahwa orang yang berada di sampingnya merupakan orang yang konfirmasi COVID-19 sehingga dia tidak tahu dan dia melakukan kontak yang sangat erat. Nah, di sini dia memiliki resiko juga yang sangat besar untuk terkena COVID-19 atau coronavirus. Nah, teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai COVID atau coronavirus. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Salam sehat. Terima kasih.